Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jazakallahu khairan. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama rawuh hadir dalam majelis ilmu. Datangnya kita ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan dari Allah. Karena ingat, kita ini adalah makhluk yang dhaif, lemah. Maka kita diperintahkan untuk terus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Antumul fuqara, kalian itu lemah. Kalian itu butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang sudah hadir ini terus-menerus minta pertolongan kepada Allah agar kita ditolong. Dan jangan pernah merasa kita yang sudah hadir di sini merasa, wah saya pasti bisa nih istiqomah terus, saya pasti bisa terus datang. Ya, tapi ingat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan kita semuanya. Siapa yang mau mengikutinya maka akan selamat baik di dunia maupun kelak di hari kiamat. Dan siapa yang mau mencontohnya maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa yang mencintainya maka sejatinya dia akan beruntung. Tapi diingat, mencintai Rasulullah itu dengan cara yang diajarkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi kita mencintai seseorang itu tuh karepe awak dhewe. Kalau kita pengen membuktikan cinta kita pada orang tua kita, nggak mungkin sak karepe dhewe, tapi nurut karepe tiang sepah. Sama ketika kita mengaku cinta pada Rasulullah, maka cintai Rasulullah sesuai dengan karepe Rasulullah, bukan karepe awak dhewe kabeh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk babak baru di pasal yang ke-6 tentang adab tilawatul Quran, adab membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran sesuatu yang kalau kita bisa katakan gak mungkin koyok-koyoi umat Islam itu adoh, tapi juga gak ada jaminan betapa banyak umat ini yang membuka Al-Quran itu nunggu musim nopo? Loh kok ngerti? Koyok pengalaman. Jadi gak buka Al-Quran nih kak wayah Ramadan. Kados Al-Quran iku koyok pusaka sing metune setahun pisan. Ya. Nek terus tiyang Jawa niku keris niku ditokne wayah ulan sura, Al-Quran ditokne wayah ulan. Lah terus dianggap Al-Quran niku apa? Ya. Lebih parah lagi, ada orang tua nek anake Al-Quran anake muring. Al-Quran lagi itu kok setahun kok wis rusak. Lah nek pengen gak rusak ya dilaminating.
Seharusnya orang tua itu senang nih Al-Qur'an iku rusak, tondone Al-Qur'an dibaca. Ya, dan Allah memerintahkan umat ini untuk terus mempelajari, memahami, berpegang teguh dengannya. Lebih dari itu adalah mengaplikasikan dalam kehidupan. Bukankah innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih? Al-Qur'an diturunkan itu di antara tujuannya adalah liyu'mala bih, untuk diamalkan isinya. Ya, untuk diamalkan. Makanya kalau kita membuka muqaddimah dari syarah atau dari kitab-kitab para ulama, salah satunya Ustaz Firanda menukil dan ditulis dalam kitabnya Tafsir Juz Amma di awal-awal muqaddimah, beliau menyebutkan, menukil ucapan bahwasannya Fakira'atu ayatin bitadabburin wa tafahumin khairu min qira'ati khatmatin biwairi tadabburin wa tafahumin. Ketahuilah bahwasannya membaca satu ayat bitadabbur wa tafahum, ditadaburi, dipahami, itu lebih baik daripada menghatamkan tanpa tahu maksud, tanpa tahu tujuan dan hakikat atau maksud dari ayat tersebut. Makanya bila Ramadan yang lalu-lalu kita hanya sekedar mengejar kuantitas, kalau bisa Ramadan tahun ini ya kualitas juga. Ya sudah baik ketika seorang itu ya dibaca yang khatam 1 kali, 2 kali, 4 kali. Bukankah Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Surat apa ini? Apa? Al-Isra. Al-Quran. Masya Allah. Ya, itu jawaban yang benar. Ya, tapi kurang tepat. Ya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran itu petunjuk. Lah kalau hanya sekedar dibaca, nggak tahu maksudnya, nggak ngerti keinginannya, maknanya lah terus ya apa. Bahkan sebagian menjadikan Al-Quran itu sebagai pajangan, ya, sebagai pajangan. Al-Quran itu bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca, dipahami, bisa diaplikasikan dari isi dari Al-Quran tersebut. Ya, ini yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka Masya Allah ketika seorang mukmin benar-benar membaca, mempelajari, mentadaburi, maka benar kalau dikatakan, oh ketika Aisyah atau ketika istri Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya apa? Kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran, benar-benar tercermin, benar-benar teraplikasi dalam sebuah kehidupan. Makanya ketika ada orang bertanya, Ustaz, fulan itu hafal Al-Quran tapi kok akhlaknya naudzubillah. Karena yang hafal Al-Quran tentu paham maksud dari Al-Quran. Apalagi saat ini betapa banyak yang mengejar 30 juz. Ya, ngejar 30 juz. Ya bagus daripada yang gak ada juz-juznya sama sekali. Tetapi ya, apa yang dia baca sudahkah dipahami dan dimengerti? Ataukah hanya sekedar dibuat sebagai bangga-banggaan saja? Ya. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'dahuma abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang bila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Perhatikan, berpegang teguh
bukan hanya sekedar membaca. Ya, dibaca, dipelajari, dipegang teguh ini, dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan melenceng. Makanya sekali lagi, bila Ramadan yang lalu, waktu-waktu yang lalu, kemarin mungkin kita hanya membaca, mari kita tingkatkan standarnya. Ya, coba sambil dengarkan rekaman kajian ustadz-ustadz kita sambil di rumah, ya, kita baca, kita dengarkan penjelasan guru-guru kita. Sudah banyak tersebar di media sosial, ya, tentang penjelasan dari surat-surat pendek khususnya, sehingga kita ngerti benar-benar apa yang kita baca. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memahami, mempelajari tentang adab membaca Al-Quran, maka setidaknya kita memahami dulu tentang hakikat Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Muzanni rahimahullah pernah berkata, wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laisa bimakhluqin fayabid. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berasal dari sisinya, dan Al-Quran itu wa laisa bimakhluqin, bukanlah makhluk yang akan binasa. Yang pertama, mari kita sedikit membuka apa yang dimaksud oleh Imam Al-Muzanni ini. Pertama, bahwasanya Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Al-Quran adalah firman Allah, semua huruf, lafadznya, maknanya termasuk kalamullah. Makanya nggak boleh kemudian seorang itu menafsirkan Al-Quran sakarpe dewi. Nah, kadang sekarang begitu berani orang-orang menafsirkan Al-Quran, dibawa dengan sesukanya sendiri, atau nek bahasanya otak-atik orang gatuk gitu kan. Dia memaparkan isi Al-Quran sesuai dengan karepe dhewe. Maka naudzubillah, beberapa waktu lalu itu kami pernah duduk dengan seseorang. Beliau ngomong, Ustaz, saya itu sudah memahami Al-Quran dan hadis semuanya. Masya Allah gitu. Saya itu belajar 6 tahun sudah memahami. Wih, sangar tak pikirkan. Ya. Jadi saya bebas mendengarkan kajian siapapun, Ustaz. Loh, jenengan pun sakit menyaring, Pak. Saya ini sudah belajar 6 tahun, Al-Quran hadis sudah saya pahami. Terus sahabat saya kali, Pak, pun paham yang namanya ngapunten lho nggih. Masalah ilmu tafsir sampun belum, Ustaz. Oh, karo ilmu riwayat belum, Ustaz. Lah piye ape nyaring, Pak, filtere belum. Itu baru 2. Kemudian beliau rotok ngotot, waduh akhirnya ya wis lah daripada Lah ini betapa banyak orang yang saat ini berani menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran sakarepe dhewe. Padahal jelas Al-Quran itu firman Allah, lafadznya, hurufnya, semuanya. Dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat 6. Silakan di buku dilihat itu. Surat At-Taubah ayat berapa? 6. Ya. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Ya, mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Ini ma'asyiral muslimin, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa bimakhluqin, bukanlah makhluk. Dan Al-Quran tadi disampaikan itu dari sisi Allah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah surat Hud ayat 1. Ya, bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir.
Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah. Ya, sekali lagi ini harus kita imani bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi Al-Quran itu bukan apa tadi? Makhluk. Kata Imam Al-Muzanni, Al-Quran itu bukan makhluk, laisa bimakhlukin. Yang namanya makhluk pasti akan binasa, makhluk. Ya. Dan kalimat ini juga sebagai bantahan kepada Jahmiyah, Mu'tazilah, Hululiyah, Ittihadiyah dan yang lainnya yang mereka menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Begitu pula surat Al-A'raf ayat 54. Ya, ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Al-Quran sekali lagi bukanlah makhluk. Al-Quran adalah apa tadi? Firman Allah. Dan Al-Quran itu langsung dari Allah, bukan dari malaikat Jibril. Ya, Al-Quran itu langsung dari Allah, bukan dari malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang perlu kita pahami juga tentang fungsi atau tujuan diturunkannya Al-Quran. Apa Pak tujuan diturunkannya Al-Quran? Hudal linnas. Apalagi? Dan lain-lain. Syekh Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Fal Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Quranul Karim itu diturunkan li umurin salasa, untuk 3 tujuan. Yang pertama at-ta'abbud bitilawatihi, bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai bentuk ibadah bagi yang membacanya. Ini yang pertama. Bahwa membaca Al-Quran itu adalah apa tadi? Ta'abbud, bentuk ibadah. Lah karena ini ibadah, maka harus sesuai apa? Contoh. Ya, karena ini ibadah harus sesuai contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Makanya baca Al-Quran yang nggak oleh sakarpe dewe. Kemudian ada yang membaca Al-Quran pakai irama dangdut, ya. Yang nggak oleh sakarpe dewe ini. Ini ibadah, makanya ini dipelajari. Ya, nggak sakarep-karepe. Karena apa? Membacanya ini adalah ta'abbud, bentuk ibadah. Wa fahmu ma'anihi, dan tujuan diturunkannya Al-Quran adalah memahami maknanya. Wal amalu bihi, dan apa? Mengamalkannya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ketiga perkara ini sama-sama pentingnya, sama-sama baiknya, dan sama-sama menjadi tujuan diturunkannya Al-Quran. Di mana beribadah kepada Allah dengan membacanya, tentunya membaca dengan apa? Tajwid dan ilmu qiraah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, belajar membacanya. Ya, bacalah warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan benar tuh. Nggak ngawur. Karena kita tahu Al-Quran itu beda makhraj, beda makna, beda huruf, beda makna. Maka harus dipelajari benar-benar nih.
Nggak apa-apa di usia senja belajar alif ba ta, nggak usah isin. Ya, nggak perlu gengsi jenengan sepuh-sepuh belajar karo sing cilik-cilik itu. Bukankah Imam Ahmad kesana kemari dengan anak-anak muda, padahal beliau sekelas itu gitu loh, dan nggak malu. Yang menjadikan seorang terhalang dari sebuah kebaikan itu salah satunya gengsi, Bapak Ibu. Waduh lah, aku ketok tuwek dewi, nggak apa-apa ketok tuwek dewi. Ya, nggak masalah. Wong niat kita baik, kenapa harus malu? Ya, nggak masalah. Datang, meskipun satu hari hanya dapat setengah huruf. Bayangkan, meskipun satu hari hanya dapat setengah huruf belajar. Ustaz, ilati angel Ustaz. Mulak malik ilati ku wangel ini wis sepuh, enggak apa-apa, insyaallah pahala. Ya, baca dengan benar, ya. Sekali lagi bahwasannya membaca Al-Qur'an itu ibadah, maka tentunya seseorang hendaklah membaca dengan tajwid, dengan ilmu qiraah. Ini yang paling penting. Ojo mikir nada sik toh. Saya itu paling nggak seneng kalau ngajari Al-Qur'an wis mikir nada dhisik. Engko nggak peduli panjang pendek dan makhraj, sing penting nada nih. Dan jibek nih wis ulang model ngene iki. Saestu. Ya, ojo mikir nadane, tapi yang dipikirkan dulu apa? Benere. Gawe nada apa Ustaz? Minor apa mayor? La haula wala quwata illa billah. Benere dhisik. Wis ta? Bener dhisik. Ya, nek wis bener engko lak penak dah. Lan jeneng golek lagu tapi malik musak masih ora tepak niki. Ya. Makanya salah satu PR yang berat bagi kami yang ngajar itu adalah ketika sudah membawa bacaan plus hafalan dengan suatu nada sing makhrote rambene. Itu dibenerno iku sisuke balik meneh. Dibenerno 3 minggu keempat Allahu Akbar. Karena ya itu tadi gitu loh. Dan ini yang dirasakan oleh banyak teman-teman kita juga. Ya, makanya fokus kita yang belajar mau mempelajari, membenahi bacaan kita adalah fokus benere dhisik. Dan jenengan gak usah malu. Masya Allah, kita di pondok itu punya TPL, Taman Pendidikan Lansia. Ya, sepuh-sepuh ibu-ibu dan sepuh-sepuh bapak-bapak. Ibu-ibunya siang, bapak-bapaknya habis isya. Itu belajar alif ba ta dari jilid 1. Saestu. Semua dari jilid 1. Gelem gak gelem yo kono, nek gak gelem mulya gak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibunya ada sekitar 18, bapak-bapaknya juga demikian. Ya. Ya nggak apa-apa, wong niate belajar, dan di sana juga ada santri pondok dan nggak malu, nyapo malu. Wong niat kita belajar, niat kita kebaikan. Sekali lagi yang menjadikan kita terhalang dari suatu kebaikan gengsi, malu, isin. Lah aku nih didelok anakku, lo nggak apa-apa ta, justru teladan jenengan itu. Ya, Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran, baca dengan benar, bukan sekedar baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan memberi syafaat pada hari kiamat bagi pembacanya yang baca dengan benar. Ya. Kemudian juga tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah apa? Memahami maknanya. Ya, banyak kitab tafsir baca. Ya. Juga nggak mengapa jenengan membacakan satu ayat plus maknanya kepada keluarga, anak istri di rumah, ya. Sisakanlah waktu maghrib sampai isya kalau nggak ada taklim di masjid, untuk di rumah taklim dengan anak dan istri. Yo jenenge pengajian, ya. Nggak harus diarani pengajian, ngaji bareng. Masya Allah akan berkah nantinya. Dan yang ketiga, mengamalkan. Ini yang hendaknya dipahami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amalkan apa yang kita tahu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti apa? Pohon yang tidak ada buahnya. Jadi ini diantara tujuan diturunkannya Al-Quran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk fungsi Allah menurunkan Al-Qur'an disebutkan dalam firman Allah surat Yunus ayat 57. Surat apa? Yunus ayat berapa tadi? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa ya lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada seseorang dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam kitab Zubdatut Tafsir ya disebutkan di sana bahwa dari ayat ini kita bisa memahami akan beberapa fungsi Al-Quran. Yang pertama, mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengandung peringatan tentang kesudahan orang yang beriman, tentang kesudahan orang-orang yang berbuat kedurhakaan. Disebutkan semuanya, tinggal kita mau baca atau tidak. Masalahnya kadang kita itu nggak punya waktu untuk Al-Quran dan ada waktu untuk selainnya. Itu biasanya. Kita itu kalau untuk kebaikan kadang-kadang alasannya sibuk, padahal untuk yang lainnya masih ada waktu. Itu di luar sana loh, bukan panjenengan. Jadi kebanyakan orang itu ayo ngaji, repot deh. Ayo baca Al-Quran, waduh rong kober. Ini selalu ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kami yakin insyaallah panjenengan tidak ya. Nah, Al-Quran itu isinya mengandung peringatan tentang kesudahan seseorang, baik itu yang berbuat taat atau yang berbuat maksiat ya. Tentang kesudahan kaumnya Nabi Lut, tentang kesudahan kaumnya Nabi Nuh, tentang kesudahan kaum Saba dan lain sebagainya. Pun bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada umat Islam, bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Ashabul Kahfi. Loh, itu ada pelajaran yang berharga buat kita. Pun ada sebuah peringatan bagi yang sudah-sudah. Kaumnya Nabi Lut itu cukuplah menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita tentang bahaya apa? Apa? LG oke ya iki. La haula wala quwata illa billah. Dulu kita itu suudzon, dulu kita itu bahkan naudzubillah kalau melihat laki-laki berjalan sama wanita yang bukan mahramnya. Itu bahaya. Sekarang yo ono sing bahayane, lanang podo lanang. Kan enggak ketok Pak iki. Piye to jane kan ngono. Ya. Karena iki untuk tanda tanya, bener dah. Makanya juga dalam mendidik anak itu yang bener. Jangan sampai nanti kemudian tumbuh jadi tulang lunak, laki-laki tulang lunak gitu kan ya. Jangan sampai ini. Ya, lanang tulang lunak. Lanang iki lanang tenanan ngono lho. Karena ibu, bapak yang punya anak ajari sing bener. Ya, enggak pengen orang tua pengen seperti itu anaknya. Ya, ajari yang benar. Cukuplah kisah-kisah yang lalu menjadi peringatan keras bagi kita. Ya. Loh, ini kan hak asasi manusia. Tapi ini bertentangan dengan apa? Dengan kemanusiaan, bahkan dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian fungsi Al-Qur'an tadi apa? Wasyifa lima fisudur, dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam
dada. Baik berupa keraguan-raguan yang menimpa orang, bingung, makanya disuruh kembali kepada apa tadi? Al-Quran. Ya, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'dahuma abadan. Kembali pada Al-Quran dan hadis. Kalau kamu bingung jane sing endi gitu loh. Lah Ustaz, itu kan sama-sama dalilnya dari Al-Quran, tapi kok bisa? Maka lihat penjelasan dari salaful ummah. Siapa salaful ummah? Para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Bagaimana sahabat dalam menjelaskan ayat tersebut? Kenapa kok sahabat Ustaz? Ya karena mereka yang menimba ilmu langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Bukankah Rasul pun memuji mereka, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Maka sekali lagi ketika ada keraguan-raguan menimpa kita, bingung dan lain sebagainya, kembali pada Al-Qur'an. Ya, dan ini Al-Qur'an juga sebagai bantahan atas berbagai syubhat, termasuk akidah-akidah yang menyimpang, kembalikan pada Al-Qur'an. Jelaskan atau dengarkan, perhatikan penjelasan dari generasi terdahulu. Itu yang paling aman. Ya. Ini yang hendaknya kita lakukan. Kemudian tadi apa? Termasuk wasyifa, obat ini juga dari berbagai penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, banyak hadis yang menunjukkan perkara ini. Nanti kapan-kapan akan kita sampaikan. Kemudian wahudan, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Ya, siapa yang mengikutinya maka dia akan selamat. Mengikuti dan memahami Al-Quran akan mengantarkan kepada surga. Warahmah, dan Al-Quran itu adalah rahmat, yakni hal-hal dalam Al-Quran menjadi sebab turunnya rahmat. Dan ini setidaknya ayat yang mulia ini menyebutkan 4 fungsi Al-Quran. Nasihat, ya, atau tadi yang kita sebutkan syifa dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah beriman terhadap Al-Quran. Ini kewajiban yang paling mendasar. Beriman terhadap Al-Quran, mengingkarinya menyebabkan pelakunya terjerumus dalam kekafiran. Kita beriman kepada Al-Quran seluruhnya. Dan kita beriman Al-Quran adalah firman Allah seluruhnya. Ya, dalilnya apa? Tadi kita sebutkan surat At-Taubah ayat 6. Kita beriman bahwa Allah akan menjaga Al-Quran dari intervensi, wajib. Ya, yakin bahwa Al-Quran ini terjaga dari berbagai intervensi, berbagai perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yakin kita akan hal ini. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan kabar gembira. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin. Al-Quran itu memberi petunjuk jalan yang lebih baik dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 9. Kita yakin dengan hal ini. Ya, wajib kita beriman dengan hal ini. Maka jangan sampai seorang mukmin itu ragu dengan Al-Quran. Jangan sampai. Dan termasuk kewajiban seorang yang beriman kepada Al-Quran adalah membacanya. Sesuai hadis baginda Rasulullah, Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah langkah awal seorang bermuamalah dengan Al-Quran. Sebelum di tahap memahami, sebelum di tahap mengamalkan. Awalnya adalah membaca. Baca itu. Ini adalah langkah awal. Makanya rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Ya, kalau nggak bisa sehari 1 juz, ya 2 juz nggak apa-apa. Karena kita itu termasuk golongan nih, ngapunten lho nggih. Kita itu golongan kalau dikongkon loro mesti ngelakoni siji, dikongkon siji ngelakoni ngono biasane. Lho iya, kon budal jam 7 lho lak tekone jam biasane.
Ngongkon 20 itu yuk kadang-kadang dikorting, itu kebiasaan kita. Makanya targetnya yo 5, engko minimal lak mau coping setelu sampai itu. Ya, makanya harus rajin ini. Makanya tadi kami katakan di awal, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan merasa diri kita mampu. Jangan merasa diri kita itu sudah kuat. Enggak ada manusia yang bisa seperti itu. Dhaif kita ini. Antumul fuqara ilallah, kalian tuh butuh pertolongannya Allah. Maka baca plus hafalkan. Setidaknya kita itu meningkat, Pak. Nek biasanya sholat 5 waktu nek omah inna a'toina karo kulhu jenengan Bu. Iku ono tambahan ngono lho. Mosok kok rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua kulhu. Sisukene wal asri karo tabat. Ya. Sing juwarang diwaca al-kafirun karo al-falaq. Takono nih gak percaya. Bener apa? Sing guyu berarti pelaku. Ya ini. Karena kita jarang baca. Sebenarnya kalau kita sering baca kan otomatis. Kapan toh kita hafalan Al-Fatihah? Bisa ini. Saking seringnya kita baca, hafal. Maka baca Al-Quran ini jenengan ya saulan itu hatam berarti setahun bing. Oh, iku kok nggak bingung ono maca Al-Quran itu nggak bingung gitu loh. Iku surat apa maneh ngono. Ya baca itu baca. Hafalkan titik nek jenengan kait zaman sek bujang apalan bendino sak ayat lho saiki wis hatam jenengan. Dadi al-hafid kabeh nggo iki. Nah, tapi kan masalahnya untuk satu ayat pun kadang nggak sempat. Coba satu ayat saja. Hafalan 1 hari 1 ayat. Nggak usah oke. Nek kokean 2 dino sak ayat. Oh, wis ta. Engko ana peningkatan, Mbak. 1 hari itu 1 tahun berapa hari? 360. Loh, iku nek jenengan 2 dino sak ayat, iku berarti setahun hafal berapa ayat? 100. Woke iku. Ya. Al-Kahfi bablas iku wisan ludes iku karo jenengan. Ya. Selesai semua itu. Nah, tapi kan masalahnya yo mikirin jenengan langsung 30 juz. Yo nek jenengan mikirin sak ayat enteng. Ya, jenengan mikirnya langsung 30 juz yo ketok ya oke. Makane pelan-pelan. Wong pahalane iku lho ben huruf. Leres mboten? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun ini. Ini kewajiban kita, Pak. Beriman, membaca, menghafal. Kemudian yang ketiga apa? Mentadaburi. Mempelajari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci? Surat 47 ayat 24. Ya. Tadaburi Al-Quran, baca alon-alon. Makanya setidaknya kita punya waktu yang kita gunakan untuk mempelajarinya, mentadaburinya. Dalam surat ke-38 ayat 29 juga disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran. Kon memperhatikan ayat per ayat, makanya tadaburi, pelajari. Tadi kita katakan tujuan diturunkannya Al-Quran untuk apa tadi? Diamalkan, maka harus di
pelajari isinya benar-benar dan diajarkan nek wis ngerti. Ajarkan setidaknya pada keluarga kita masing-masing. Ya, setidaknya pada keluarga kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ajarkan minimal pada keluarga kita. Bahkan saya itu pernah menasihati, Pak, Bu, apalagi yang baru nikah atau yang belum nikah. Masih ada yang belum nikah? 2023 tintek. Ya. Ndang, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa anak kita bisa Al-Fatihah itu lewat kita. Bukan lewat guru ngaji. Bukan lewat sekolahannya. Kalau bisa dari kita. Orang tua. Ya. Kalau bisa demikian, ini aset ini. Ya, kalau bisa anak kita bisa Al-Fatihah, hafal juz amma, itu dari orang tuanya. Makanya salah satu guru kami yang tinggal di Dammam, beliau mengatakan salah satu postingannya, di sana itu ya anak arek mari sekolah yo mulai. Ya, mulai kemudian baru belajar nanti habis maghrib di masjid, di halakoh-halakohnya para masyayikh. Ya, baru belajar pada masyayikh. Seperti itu. Enggak mondok seperti di sini kan rata-rata mondok, enggak mulai belas kan. Karena basic hafalan, belajar Al-Qur'an dari orang tuanya, dari rumah masing-masing. Ya, itu basicnya. Makanya orang tua juga harus ngaji ini. Mengajari anaknya untuk membaca, mengajari anaknya ayat per ayatnya. Ya, Masya Allah indah, Pak. Hidup itu cukup kerja tok ta. Ya kerja itu penting. Ya. Tapi enggak ono entek, babakan dunia iku enggak arah ono entek, Pak. Saestu. Babakan dunia iku enggak arah ono entek. Alangkah indahnya bila jenengan waya kerja ya kerja, nek wis sore ya wis duduk bersama keluarga ngaji bareng. Belajar bareng kok lah indah. Hidup iku ono warnane. Enggak warnane kertas karo sing burem-burem wae. Ya karena sing penting kerja tok naudzubillah. Ya, anak sampai enggak ngerti rupane bapake. Ya, setahun celuk Pak D. Lu isu sampai sore kerja. Ya, berangkat anak esek turu, mulai anak wis turu. La haula wala quwata illa billah. Kerja untuk keperluan keluarga, tapi keluarga juga butuh dididik, dibina, diajari agama, mengajarkan Al-Qur'an diantaranya. Duduk bareng, budal pengajian bareng, Masya Allah indah itu. Sing nikah lah bayangno to, sahabat maka nindang. Yang terakhir mengamalkan isi Al-Qur'an, amalkan. Ya, ajarkan, amalkan apa yang kita tahu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas adab-adab membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.